Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Steve Junior. Kali ini gua mau ngebahas putar IT. Nah, teman-teman mungkin yang apa mau lihat bagaimana caranya, bukan ada ya sempat nge-share di sosial media gua terkait aplikasi. Ada yang namanya ini aplikasi. Di sini gua buat aplikasi, tapi ini benar-benar aplikasi ya, bukan dari browser, bukan. Jadi di sini dia namanya Alarm Project 2026. Tampilan seperti ini. Nah, ini dia nih. Ya, jadi kalau kalian buka dia seperti ini, nampilin alarm. Nah, oke. Nah, itu bagaimana caranya? Itu kita bikinnya di Android Studio. Jadi kayak gini, teman-teman. Nah, di sini aku mau ngasih tahu gimana cara kalian bikin aplikasi ya. Kalian mau bikin kodenya di Android Studio, dan ini khusus yang Android Studio ini kalian bisa bikin aplikasinya dan langsung diaktif, kalian habis langsung kalian download gitu. Tapi bukan dari Google Play, tapi kan downloadnya melalui aplikasi pihak ketiga, bisa dari WhatsApp dan lain-lain. Jadi formatnya .apk. Nah, ini seperti ini ya. Kita langsung aja buka Android Studio. Nah, kebetulan gue pakai Android Studionya ini yang versi ini. Coba kalian lihat, kalau nggak salah Chipmunk ya. Oke. Nah, ini dia nih. Ini yang versi lama ya, 2021. Kalau yang Pandanya itu sekitar 2025 atau 2026 ya, kalau nggak salah. Itu yang baru. Nah, mohon maaf teman-teman kalau untuk Anda ke atas itu laptop gua nggak kuat, walaupun RAM gua itu masih nyentuh di 8 GB gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita buka dulu Android Studio. Nanti kalian bisa download download Android Studionya. Nanti kalau misalnya memang di sini linknya bisa gua kirim melalui di deskripsi ya, untuk yang Chipmunk ini. Oke. Di sini gue bikin recordnya dulu, teman-teman. Nah, kebetulan di sini ada beberapa project ya. Nah, kemarin itu gue bikin yang ini aplikasi Alarm Sean. Nah, teman-teman, ini aplikasi Alarm Sean ini adalah proyekan klien gua, teman gua ya. Jadi kalau di sini kalau kita buka namanya Alarm Project 2026, karena kemarin itu kan dia memang bener minta tolong buat bikinin ya. Kita bikin dan akhirnya berhasil. Nah, temen gue nih ngasih modulnya. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya, teman-teman ya. Yang di HP gue yang tadi, yang gue barusan kasih tahu ke kalian ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini kan banyak banget ya, teman-teman. Kalau kalian bisa lihat, ada public class, terus override ya, ada protect void. Nah, kalian jangan lihat ininya dulu, teman-teman. Kalian lihat dulu beberapa struktur yang harus kalian pahami gitu. Nah, jadi kalian lihat dulu ya di sini. Nah, ini nah memang ini agak lama ya prosesnya ya untuk nampilin di sini. Namanya frameworknya ya. Frameworknya ini agak lama banget, teman-teman. Nah, di sini ada tip D-nya. Kalian pencet next tip aja. Nah, frameworknya sudah muncul, teman-teman. Nah, kayak gini kira-kira. Nanti kalian next dan close aja. Kira-kira seperti ini ya. Oke, teman-teman. Nah, sini ada judulnya, ada file, ada edit ya, ada view, ada navigate, code, effector, build, run, tools, PCS, window, and out. Nah, jadi ada beberapa navigasi ya di sini ya. Oke. Nah, ada navigasi barnya di sini di atas ya. Kalau kalian bisa lihat di layar laptop gua ini, dan ini untuk frameworknya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada dialog, activity, main, sama task alarm receiver. Nah, gitu, teman-teman. Nah, kalau kalian mau lihat, nah yang pertama itu memang agak ribet, teman-teman. Kalau Android ini kalian harus mengetahui beberapa proses ya, teman-teman. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah Gradle-nya, teman-teman. Nah, kalian capek-capek ngoding ya, kalian bikin aplikasi, tapi kalau kalian nggak melihat Gradle-nya, wah percuma, itu nggak bakal bisa. Kenapa, teman-teman? Karena mereka harus menyesuaikan dengan perangkat, dengan device. Nah, dan inilah device-nya, Pixel 3 API 29.
Nah, dan ini app-nya ya. Karena Android. Oke. Nah, kalian lihat di sini compile SDK-nya 29 ya. Berarti dia SDK-nya 29 ya. Development kit, software development kit ya. Ini software kayak gitu. Jadi SDK-nya 29. Nah, untuk default config-nya di sini ya. Di sini minimumnya 23 untuk target SDK-nya 29 ya. Nah, ini kalian harus lihat dulu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, nanti dia nggak bisa ngeran. Nah, cara ngerannya seperti ini. Klik tinggal run aja di sini. Alt Shift F10 kalau untuk keyboard ya. Oke, kalau build gradernya kalian sudah lihat di sini ya. Dari atas sampai bawah. Untuk lebih jelasnya, lebih gampangnya kalian bisa searching aja di AI atau ChatGPT atau di DeepSeek bagaimana caranya untuk menjalankan aplikasi Android gitu ya. Jadi kalian baca dulu build gradernya. Nah, di sini gue mau ngasih tahu caranya aja teman-teman. Jadi mungkin kalian yang memang biasa pakai VS Code, kalau kalian mau bikin aplikasi, gue anjurin ya di Android Studio saja karena lebih enak dan publishnya lebih cepat gitu publishnya. Nah, publishnya itu build ya. Jadi buildnya itu langsung aja di sini. Nah, kalau build itu build atau build bundle as APK. Nah, di sini build APK ya. Gini teman-teman. Jadi kalian pencet langsung file APK-nya sudah tersedia. Nunggu beberapa menit aja sih, nggak sampai semenit udah jadi. Oke. Nah, di sini kan ada dialog activity. Nah, di sini memang khas ya, mirip seperti Python. Jadi ada import dulu ya. Oke. Nah, di sini Android app activity, alert dialog. Jadi setiap teks ini pasti ada di sini. Itu teman-teman, itu kuncinya. Kalau kita mau ngoding itu harus ada kata-kata di sini tuh, importnya harus ada di setiap sini. Nah, oke. Nah, kalian scroll ya. Ini scroll ke bawah ya. Oke, sampai sini ya. Kalau kalian sudah lihat, nah di sini ada main activity. Nah, main activity itu adalah aktivitas utama ya. Jadi di sini main activity itu kayak semacam kode utamanya, bagaimana supaya nanti aplikasi bisa berjalan. Nah, jadi kalian jangan memahami semua yang ini, jangan teman-teman. Jadi kalian memahami ininya saja, kunci-kuncinya saja. Nah, kecuali kalau kalian memang fokus ke fundamentalnya, baru kalian pahami semua apa kode yang diisi di sini. Nah, karena di sini juga gue pakai AI juga teman-teman ya. Jadi nggak tiba-tiba kita ketik dari ulang nih, terus input sama dengan VinView by ID, enggak. Jadi kita pakai AI juga gitu teman-teman. Makanya kalau misalkan logikanya kuat, kalian bisa bikin aplikasi itu cepet gitu teman-teman. Nah, inilah yang digunakan logikanya. Kenapa sih kok disuruh masukin integer hour? Nah, berarti variabelnya apa sih itu variabel? Nah, itu kan kalian harus tahu tuh. Nah, jadi variabel tuh kayak semacam pendukung. Misalkan kalau hour ini kan jam ya, kalau angka berarti dimasukin ke integer, kalau misalkan angka berarti masuknya ke char, karakter kayak gitu. Nah, itu tadi yang dari build gradernya itu di sini kalian lihat. Kalau di sini 23 berarti memang dia minimum versinya 23, berarti sama di sini. Tuh, ya. Nah, jadi memang Android ini harus kompatibel gitu teman-teman. Oke, kalian baca aja ya, kalian lihat nanti untuk foldernya, zipnya bakal gua share di deskripsi nanti, sama yang untuk link downloadnya ya. Untuk tas alarm receivernya itu, ini kan alarm receiver nih. Nah, berarti kalian misalkan nih mencet di aplikasi ininya, di alarm project 2026 ini, kalian misalkan mau masukin nama tugasnya apa nih, tasnya nih, berarti kan alarm tugasnya apa. Nah, itu di yang ini kodenya. Nah, kalian bayangin, kalian cuma masukin nama tugas. Nah, ini kodenya yang tersedia di sini teman-teman gitu ya. Kalian scroll dari atas sampai bawah aja ya, kayak gitu teman-teman. Kalau mau lebih jelasnya, oke,
kita bisa jalanin aja langsung, kita tinggal run aja kalau kalian mau lihat ya untuk virtualnya. Nah ini Shift Alt F10. Nah sini ya harusnya bisa di sini ya. Oke sebentar ya. Oh sorry, di sini. Bentar ya. Tunggu. Nah harusnya di sini kelihatan ya untuk perannya ya. Coba kita cek dulu ya. Oke kita sim dulu ya teman-teman ya. Nah supaya dia bisa. Oke baru kita run ya. Nah karena di sini nah ini kita memang harus teliti ya. Jadi kalau misalkan di sini ada scene, itu kan harus sinkronisasi dulu baru dia bisa ngerun. Nah kalau udah ngerun, nanti kalian lihat aja di sini di device manager di sebelah sini ya. Sorry, karena di sini gue pakai Docker MacBook ya, pakai iMac, jadi gue taruhnya di sini untuk yang Windows-nya, untuk docknya, dockbarnya. Oke, device manager kalian lihat di sini aja. Oke, nah untuk emulatornya kita lihat di sini. Nah emulator itu tampilannya teman-teman pada saat kalian sudah ngerun. Nah di sini kalian bisa lihat build-nya, projectnya. Nah di sini dia bakal sinkronisasi dulu, sync dulu untuk Gradle-nya, build Gradle-nya itu. Karena kalau tidak ada Gradle nggak bakal bisa berjalan aplikasinya. Oke, ini kita cek dulu ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Nah masih didukung sama sinyal juga ya, wifi juga ya, harus benar-benar kuat ya, jangan sampai terputus. Nah ini masih nge-build ya, nge-build project. Nah kira-kira seperti itu untuk projectnya. Nah di sini kalian lihat tadi udah ada 3 di sini ya teman-teman. Nah kalau di sini sudah komplit, ada dialog, main activity dan task alarm receiver, nanti kalian langsung jalanin project. Tapi sebelum itu kalian harus lihat dulu REST-nya. REST itu adalah kayak semacam logo. Nah di sini logonya udah gue ganti ya teman-teman, kalian bisa lihat logonya di sini. Di logo itu namanya IC_launcher background ya, dan untuk foregroundnya juga sama. Oke. Nah ini untuk kodenya teman-teman ya. Ini bisa lihat di sini kodenya XML ya. Nah di sini ada kode-kodenya, untuk warnanya juga dikasih tahu ya. Kalau FF ini kalau nggak salah putih ya, nggak salah. Nah sampai di 170 di atas sampai bawah, cuman ini masih loading. Nah karena di sini Gradle-nya lagi di build. Jika Gradle-nya sudah berhasil, pasti di sini bakal muncul HP-nya, dan dia merek HP-nya Pixel 3 API, Pixel 3 API 29 ya. Jadi kalian bisa lihat. Nah untuk values-nya bisa di sini udah otomatis. Map-nya juga, map itu untuk logonya tadi yang aku sebutin ya, REST juga. Nah untuk layoutnya ini, desainnya ini ya teman-teman ya, karena ini masih loading. Coba kita lihat di layoutnya teman-teman. Ini kita layoutnya udah kita desain ya. Nah oke, biarkan saja dulu loading ya teman-teman. Nah karena di sini Gradle-nya masih proses. Nah ini udah hampir semenit nih, 55 second ya. Nah ini di sini udah 3 menit. Nah ini lagi nge-configure projectnya dulu. Nah karena gitu memang kalau aplikasi baru dibuka, nah pasti begitu, pasti nge-build model dulu. Nah nanti kalau misalnya memang di sini udah up to date, nah berarti biasanya udah mau kelar. Nah di sini dibilangnya the version only understand. Nah ini katanya ada permasalahan, tapi kayaknya nggak apa-apa sih, ini no problem ya, karena situ udah gue setting untuk build Gradle-nya udah aman semua ya. Nanti kita bisa naikin atau turunin lagi biar bisa berjalan. Kalian bisa juga benar kan di sini build successful ya. Jika sudah sukses pasti di sini nggak bakal loading lagi kok. Nah
dan ini yang jadi permasalahan teman-teman. Jadi ketika Gradle ini bermasalah, udah pasti hancur semua. Mau gimana pun kodenya kodenya benar dan segala macem, udah nggak error. Tapi ketika Gradle-nya nggak bisa, ya percuma teman-teman. Gitu paling. Nah, nanti gue bakal kasih tahu untuk nge-build APK-nya teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat dulu untuk desainnya di sini. Nah, benar kan? Ketika di sini sudah successful, pasti akan muncul. Oke, nah desainnya seperti ini teman-teman. Ya, kalian buka ya. Nah, kayak gini. Ada jam ya, jam digital, analognya di sini masukkan nama tugasnya kayak gitu. Nah, untuk kodenya seperti ini teman-teman. Nanti kalian tinggal copy paste aja, nanti zip gue kirim di link deskripsi aja ya. Oke. Kalau misalkan sudah build successful, berarti kan kalian udah bisa melihat nih. Nah, kalau kalian run lagi nih, nah di sini executing task. Nah, kalau dia nggak error, di sini nggak ada merah ya teman-teman. Ini ada notifikasinya. Ya, oke. Di sini kuning-kuning. Nah, ini warning, tapi it's okay. Yang penting di sininya build successful ya. Nah, di sini build-nya kalian bisa hilangin ya. Pencet aja ini. Di sini dia bakal nampilin proses. Oke, di sini HP-nya udah connect ya. Tapi ini HP-nya virtual ya teman-teman. Nanti kalian bisa download ya. Di sini ada fiturnya nanti untuk device manajernya, nanti kalian bisa cek lagi, dan emulatornya ya. Oke. Nah, di sini kalian kalau bisa mau ubah selain Pixel 3 atau Pixel 4, kalian bisa create device. Oke. Sini gue device-nya pakai Pixel 3 API 29. Oke. Nah, sini kita ini dulu karena ini lagi launch ya. Nah, gue terlalu banyak buka beberapa jendela ya, beberapa window, jadi sorry. Nah, kira-kira seperti ini nih. Jadi memang wajar aja ya untuk RAM 8GB aja masih not responding untuk membuka Android Studio untuk proses menyalakan emulator di Android Studio gitu teman-teman. Kita ini aja ya, kita hide aja ya teman-teman biar enggak terlalu. Nah, kita langsung ambil ini aja sampai ini dia successful 1 menit 45 detik. Oke. Jika sudah sukses nge-build-nya, nanti kita bisa di sini bisa lihat emulatornya teman-teman. Nah, tinggal tunggu aja, nanti dia bakal muncul sendiri. Nah, ya di sini device to come online, jadi nunggu aja dulu, nanti dia bakal muncul di sini ya. Itu actionable task 12 skip 19 up to date. Nah, jadi memang di Android ini kita harus up to date terus, gak bisa kita nggak update. Nah, itulah kekurangannya dari Android. Cuman kitanya enaknya Android itu mobile ya, jadi kita bisa apa ya, kalau bahasanya itu smooth aja gitu, lebih enak kalau menggunakan Android. Sistem keamanannya terjamin dan sedikit rentan ya, maksudnya kayak meminimalisir terkena virus gitu ya. Oke, coba kita cek lagi di sini. Di sini build-nya udah ya, tinggal nunggu aja nih device-nya karena belum muncul juga. Mohon bersabar ya teman-teman. Nah, di sini kalau kalian mau lihat PC gua ya, langsung aja di sini import PC-nya. Jadi muncul di sini. Nah, di sini gue pakainya Intel Core i7 4600 ya U ya, berarti CPU nya 2,10 GHz. Mungkin teman-teman yang punya ini berarti kita samaan. Kalau bisa sih lebih dari gua ya untuk menggunakan Android Studio, walaupun di sininya 8 GB. Nah, di sini aja 7,9 GB. Nah, ini 1600 MHz DDR3 ya. Nah, ini gue OS nya pakai Windows 10 Pro.
dan di laptop gue itu nggak dapat Windows 11, jadi harus upgrade ya, gitu teman-teman ya. Oke, paling gitu aja sih untuk speknya. Di sini kita masih nunggu. Nah, di sini masih install ya teman-teman. Nah, nggak enaknya gitu teman-teman, kalau kita ngoding di Android Studio itu kita harus nunggu, harus bersabar untuk menunggu gitu teman-teman. Nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita lihat jadi dulu untuk tas alarmnya tadi yang tugas ya. Di sini sambil nunggu install ya di sini ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa kode ya. Misalkan nih, teman-teman kalau kalian mau tahu, sebentar ya. Di sini kita nunggu sambil dia stable dulu. Nah, ini masih not responding ya. Masih install dulu. Oke. Nah. Oke, kita scroll sampai ke bawah. Nih pengingat tugas, waktunya mengerjakan. Jadi kalian jangan lihat ininya dulu teman-teman, kayak set konten. Lihat yang bahasa Indonesianya aja dulu. Nah, jadi kalau kalian sudah paham semua, baru kalian pelajari semuanya. Kenapa sih kok harus ada ini gitu. Nanti dibahas 71 planning intent, habis itu notification gitu. Padahal hasilnya cuma satu doang, masukkan nama tugas. Nah, ini dia nih, tas alarm. Tas ini kan tugas ya, kayak gitu. Nanti gue kasih tahu beberapa kenapa sih kalian harus bikin 3 nih kelasnya ya. Ini namanya kelas ya, kelasnya dialog activity, main, sama tas alarm. Nah, untuk tadi logonya di sini ya. Nah, ini logonya teman-teman. Kalau kalian mau lihat seperti ini, kelihatan nggak? Nah, ini lagi loading. Nah, ini logonya gini. Nah, oke, tunggu aja. Nah, ini masih install ya, masih install teman-teman. Jadi gimana kita mau jalanin emulatornya, ini aja masih install nih. Itu bentar ya. Oke, ini aja teman-teman, wajar lah. Oke, ini kita close saja ya, karena ini nggak kuat. Oke. Nah. Oke, di sini kita cek lagi. Nah, di sini masih install ya, masih install. Nah, ini nggak putus. Biasanya di laptop gua ini sinyal suka putus-putus. Nah, not responding. Bayangin teman-teman, kalian cuma mau lihat device-nya aja lama banget. Sabar ya. Nah, oke. Kalau misalkan masih install juga, nanti kita coba jalanin lagi ulang perannya ya. Ini kita sambil nunggu not respondernya hilang dulu. Jadi kalau udah hilang ya mungkin dia udah. Nah, oke. Kita hilang, kita minimize aja di sini. Nah, not responding juga. Wow, baru kali ini buat pakai Android Studio not respondingnya udah berapa kali tuh? Ini udah ada 3 kali deh. Oke, ini kita klik kanan aja, kita refresh dulu. Ya, bentar ya, di sini masih. Nah, ini Android Studio-nya masih lumayan ya. Bentar, sabar ya. Klik kanannya masih loading. Oke, kita refresh dulu. Oke, nah ini belum, masih hilang ya. Oke, kita refresh aja di sini, pencet F5, klik kanan F5. Nah, oke, udah, kita klik beberapa kali saja. Terus kita buka lagi Android Studio-nya. Oke, kita klik sekali aja, tunggu dia muncul. Nah, atau enggak seperti ini juga bisa. Nah, ya, biasanya dia langsung keluar efeknya, efek dari Docker MacBook ini. Kalau menurut gua, kenapa gua pakai Docker MacBook ini? Karena lebih enak aja sih teman-teman. Jadi kelihatan jamnya, jadi stay dia, kelihatannya rapi, bagus. Bukan masalah di merek ya. Beda sama Windows. Kalau Windows kan begini ya, terlalu gede dia lebarnya. Kalau di sini memang simple aja gitu. Oke, masih install juga. Oke, kita run ulang aja ya.
putaran, biar dia nge-build lagi. Sekali lagi kita di build. Nah, itu lagi di configure project ya teman-teman, kalian tunggu aja ya. Oke. Nah, ini nggak bisa karena tadi installnya. Oke, ini kita retry aja ya, kita ulang lagi. Nah, jadi sama, jadi pertama tuh kalau kita mau jalanin aplikasi, yang pertama nge-build Gradle-nya dulu nih teman-teman di sini. Ini memang sangat penting banget teman-teman, ngaruh banget, pasti benar-benar ngaruh. Mau gimana pun caranya kalian modding bagus, yang penting Gradle-nya harus sesuai. Nah, oke. Nah, ini gue masih ngecek build ya. Nah, ini not emulator, nah ini di task manager ya, sorry. Actionnya diamin aja ya, kita oke. Nah, di sini tulisannya device to come online, masih kayak begitu. Wow, lama ya. Nah ini launching app ya, itu si running background task. Oke. Nah ini lagi launching. Oke. Nah, waiting for all target device to come online, jadi harus wait, menunggu dulu ya, baru nanti dia muncul di sini di emulator. Nah kayak gini teman-teman, lagi connect. Nah seperti ini, nanti dia kalau dia begini, nanti dia bakal muncul menu utamanya teman-teman, tapi ini masih begini ya. Oke. Ini lagi launching, tunggu aja teman-teman. Oke, di sini katanya udah ya, udah berhasil, tapi sini tiba-tiba muncul ini Microsoft Visual Studio. Ini nggak perlu ya teman-teman, tiba-tiba munculnya untuk apa nih? No, tidak perlu ya. Visual Studio ini nggak diperluin ya. Oke. Coba, nah ini masih not responding. Nah ini belum muncul, harusnya udah muncul nih ya, menu utamanya dari aplikasi yang kita buat. Nah di sini masih waiting for all target device to come online. Tunggu ya teman-teman ya, sabar ya. Nah, jika teman-teman sudah lihat semua di sini ya, package ya, import sampai bawah tadi. Nah untuk emulatornya nih, virtual device-nya, HP-nya udah tersedia. Ini mirip ke Samsung apa ya, Samsung J6 ya, J6 ya, mirip ya untuk tampilannya. Tapi di sini kalau di Android Studio itu namanya Pixel. Oke. Nah di sini nanti coba ya, sebentar, ini masih loading ya, mohon bersabar teman-teman ya. Wajar ya, namanya Android itu seperti itu ya, prosesnya lama banget. Udah harus mendukung WiFi yang benar-benar kencang ya, nggak nge-lag lagi seperti ini ya. Tuh masih launching, tapi ini udah kebuka ya teman-teman. Nah, di sini build successfulnya 17 detik. Oke. Kalau kita run lagi dia malah beda lagi. Nah baru sini install, harusnya ini installnya cepet ya sampai sini. Oke. Nih kalian bisa lihat ya, kalau ini di kursor gua ini tangannya. Nah di sini masukkan nama tugas, jadi ketika kalian klik itu nanti kalian masukin nama tugas. Nah itu adanya di main activity ya teman-teman, itu konteks ya. Di sini schedule ya, jadwal, buton itu klik, maksudnya tombol ya, buton. Jadi kalian harus beberapa yang kalian pahami. Kalau yang lain itu kalian bukan di skip, kalian biarin aja dulu. Soalnya kalau kalian skip kan pasti kalian nggak tahu nih apa sih tujuannya gitu. Jadi kalian pahami aja dulu yang ada, baru kalian pahami semuanya gitu. Kira seperti itu teman-teman. Nah ini ya, kelihatan ini alarm berhasil dibuat. Nah
Oke, di sini lagi. Nah, ini udah hampir berhasil ya teman-teman. Oke, di sini ada alarm manajernya ya, kelihatan. Alarm manajernya pending intent ya. Di sini build versinya ya, software development kitnya itu 23 minimumnya. Minimal ya, minimum. Oke. Nah, ketika sudah begini nanti dia bakal muncul di sini teman-teman. Nah, oke. Tapi di sini belum muncul ya, harusnya udah muncul. Nah, tinggal ditunggu aja teman-teman. Nanti dia pasti bakal muncul kok. Oke. Nah, untuk tas alarm receiver-nya kalian udah tahu ya. Nah, di sini. Nah, oke, aman ya. Berarti sudah muncul. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat ya, yang oke, ini gue jelasin dulu ya. Nah, di tas alarm receiver ini, nah dia yang ini nih, sorry, nah, masih agak, ini udah masuk ya, udah masuk menunya. Ketika kalian install aplikasinya, ini wait aja. Oke, nah, ini wait. Kalian pencet ini, kalian klik ya di sini. Soalnya kalau di close lagi, ya kalian harus install lagi. Gitu. Oke. Pixel launcher is responding, wait juga. Jangan kalian close. Kalau kalian close nanti kalian buka lagi, ribet. Nah, ini kita ke bawahin aja. Nah seperti ini teman-teman ya. Tuh. Alarm project 2026 ya. Kelihatan ya, ini kita minimize aja. Seperti ini kira-kira tampilannya. Nah, oke. Nah, proses juga wait. Nah, udah prosesnya nggak respon. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ketika kalian masukkan nama tugas itu adanya di sini. Nih, tas alarm receiver ya. Tapi sebenarnya tadi di main activity juga ada. Nah, coba kalau kalian lihat lagi ya, di sini nih. Ya, tuh. Kelihatan ya. Nah, ini ada set priority, notification-nya juga ada ya di sini nih, manager ya. Nanti bakal muncul di sini nanti notifikasinya. Oke. Nah, contoh kalian mau lihat ya, masukkan nama tugasnya apa nih? Contoh. Nih klik aja. Misalkan nama tugasnya belajar. Nah, cuma nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai keyboard. Kita harus pakai. Nah, ya bisa dong, bisa. Nah, belajar, coba hapus, bisa. Agak nge-lag ya. Oke, bisa ya. Ini kita pakai keyboard juga bisa nih. Oke, coba. Nah, kayak gini maksud gua. Oke, belajar. Oke. Oke, aman ya. Belajar. Nah, ketika sudah nanti tinggal pencet aja enter ya, teman-teman di sini. Cuma kalau dia belum muncul juga kita masukin A-nya dulu. Masih like dikit ya. Oke, aman aja ya. Di sini nggak nge-lag. Tinggal sini dong nih. Tuh. Cek A sama R. Kira-kira masuk gak? Nah, agak lama nih. Gitu teman-teman. Simple ya, untuk aplikasi Android ini simple banget gitu. Nah, ketika sudah nanti kalian tinggal pencet ini aja lagi di kursor ini, atau nggak pencet enter juga boleh di sini. Nah, atau nggak di checklist juga set. Nah, biar dia hilang keyboardnya. Ini apa nih, belajar. Sorry, ini pencet ini aja. Ini ngecilin keyboard ya. Oke. Checklist dulu. Oke. Nah, ketika sudah nanti langsung pencet aja. Ini nggak mau dia nih.
Oke, jadwalkan pengingat aja, set, pencet aja, klik sekali, alarm berhasil dibuat. Jadi nanti di jam 23.37 harusnya di sini jam 23.37, 23.43 nih harusnya. Kalau gue geser gini memang agak nge-lag. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau kalian mulai di HP-nya, nih gue kasih demonya nih ya. Sini gue ada di Samsung gue ini ada fitur ya teman-teman. Jadi sebentar ya. Sini langsung bisa connect. Ya. Oke, gue connectin dulu ke ininya. Sebentar ya teman-teman. Ada di fitur gua nih, tautkan ke Windows. Nah, ini masuk aja. Di sini gua di HP gua Samsung A50 ya teman-teman. Sebentar ya, di sini gua masuk dulu pakai kode di Windows ya. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Buka Gmail dulu. Jika kalian mau lihat ya. Oke, di sini gue langsung aja. Nah, ketika sudah masuk nanti di laptop gue bakal muncul layarnya sesuai dengan yang di sini. Teman-teman, ini di sini gua mau pakai nah di sini dia ada Windows ya, pengumuman proposal ke PC. Oke, coba di sini kita cari dulu. Kita ketik aja Windows PC itu HP ya, jadi biar nggak ribet di sini. Sorry. Di sini ini aja nih, di sini gua disuruhnya bentar ya, QR. Jadi sini kita QR dulu ya. Oke, di sini open aja. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Bakal muncul ya. Nah, ini dia nih. Nah, di sini di HP gua udah kelihatan nih masukin QR ya. Jadi supaya dia bisa connect. Nah, di sini gua di Android ya. Oke, kita tinggal buat aja. Oke, di sini udah buka scan ya, teman. Nah, kita terima aja. Nah, ketika sudah di connect nanti muncul seperti ini. Frozen ya, 8. Nanti kita pencet continue aja di sini, nanti langsung nyambung. Oke. Nah, di sini beberapa fitur tidak berfungsi ya, karena koneksi. Oke, biarin aja. It's okay, no problem ya. Nah, jadi kalau dia udah connect pasti bakal muncul biasa di sini nih. Nah, ini ngubungin ke PC nih. Ya, kelihatan nggak? Nah, ini udah terhubung ya teman-teman. Nanti bakal muncul di biasa di sini nih. Oke, bentar ya.
sudah terhubung dia. Oke, aman ya. Nah, mobile screen-nya di sini sudah terhubung teman-teman. Nah, ini gue bakal ngasih tahu nih aplikasi yang ada di HP gua. Nah, ini kita masih nunggu loading, still working on it ya. Kayak seperti ini nanti teman-teman. Nah, ini agak nge-lag ya, bersabar ya. Phonelink yang tadi gue sebutin di itunya, di webnya. Jika nanti sini sudah muncul, nanti gue bakal ngasih tahu nih cara ngebukanya aplikasinya dan cara nge-publishnya. Oke, tinggal tungguin aja. Sini masih loading ya. Tapi sini udah terhubung ya, teman-teman bisa lihat ya, terhubung ke Movozo 98. Kita masih nunggu ya. Bisa minimize boleh, sambil nunggu aja setelah nanti sinyal wifi-nya ada ya teman-teman, karena ini kan udah phonelink ya namanya, udah terhubung. Ini kita buka Android studionya lagi. Lama ya, agak lama ya, nggak apa-apa sih. Harusnya di sini langsung muncul nih, udah tampilan dashboardnya dari HP gua harusnya. Baru saja. Oke. Oh, try again. Sambungan terputus ya. Aduh. Sebentar, sambungannya terputus teman-teman. Terputus ya. Lagi sana kita apa ya teman-teman, jadi menunggu lama nih. Sebenarnya sih di sini ada fiturnya yang phonelink ya. Wow. Kita buka di sini aja teman-teman ya. Kita buka phonelink aja ya. Biasanya sih di sini ada dia. Phonelink sebentar ya. Daripada kita nunggu-nunggu lama nih. Sebenarnya gitu tuh tujuannya membukanya aja akses aplikasi kita. Tapi memang karena kita buka Android Studio ya mungkin agak sulit ya. Karena juga pasti nge-lag nih.
parah ya. Itu teman-teman. Oke, masih oke, sudah sudah muncul di sini. Sambil nunggu loading dulu ya teman-teman. Kita membuka koming aja di sini. Seperti di sini di sini ada ya. Ini baru kali ini gue merecord lama cuma gara-gara nunggu loading. Oke, nggak apa-apa, no problem ya. Ini kita tulis saja phone link. Oke, udah gue ketik phone link, kira-kira muncul nggak dia? Biasanya kalau muncul langsung kita masuk biar kita konekin lagi. Cuma di sini ya oke lah, udah refresh tapi tetap. Nah, ini dia. Oh, berarti ada ya. Nah, ini kita buka phone linknya aja. Tapi sebenarnya tadi nggak usah pakai web ya, karena kita di sini udah install sistemnya di phone link ini. Jika kalian punya HP Android, kalian bisa sambungin ke PC kalian. Itu sistemnya remote di sini ya. Di HP kalian ini nanti mau mencet menu dan segala macam bisa nampil yang kayak tadi tuh. Cuma kalau tadi nggak berhasil, it's okay, no problem ya. Oke, ini di open aja dulu. Kalian sabar ya, ditunggu aja. Jadi disarankan bagi kalian yang jurusannya IT ya, informatika, untuk laptopnya disarankan ukurannya itu RAM-nya sekitar 16 GB, itu udah paling minimal lah gitu. Ini 8 aja seperti ini, ngebuka aja sulit ya, karena di sini gue lagi buka Android Studio. Nah, Android Studio itu bakal jalan terus sistemnya. Nah, langsung hitam layarnya, padahal nggak dia apa-apain, karena kita paksa mau buka ini ya, mau buka HP kita ya di laptop kita. Oke, nggak apa, ditunggu aja dulu ya. Dan di sini masih connect ya, di sini soalnya masih terhubung koneksi ke Windows. Oke, nah ini untuk Android Studio nya udah nggak ada nih ya, kalian bisa lihat masih loading semua. Gue nggak tahu nih lagi nge-reset apa, kurang tahu. Nah, ini mas Bandicam gue juga, bukan Bandicam sih, dia semacam apa, OBS nya belum kelihatan, belum muncul. Tujuannya gue konekin di sini supaya kalian tahu nih dalaman aplikasi yang ada di HP ini yang udah gue install gitu teman-teman. Nah, kayak seperti ini. Oke, kalau seperti ini phone link di sini ya. Oke, nanti kalian tinggal pencet klik sekali aja atau 2 kali, atau di sini open aja. Oke, ini nanti bakal loading, tunggu sampai dia di sini muncul ya phone linknya. Oke, aman ya. Nah, ketika sudah begini nanti kalian tinggal di get start ya. Nah, ini udah muncul alhamdulillah. Nah, oke, aman ya. Di sini message gue udah muncul, tinggal kita taruh di sini kita. Nah, sini udah connect ya teman-teman. Step 1 ya. Jadi kita nggak usah pakai ini karena kita pakai WiFi ya. Di baterai gue di sini 88, di HP gue ini masih 85. Kita pencet aja langsung ya. Connected ya. Ini kita ini aja. Oke. Gue pencet ini kenapa? Karena di sini lagi muncul mobile screen-nya. Oke, di sini kita minimize saja ya. Kita mau cek ya, apakah bisa. Oke, still working on it. Nah, kita lihat bakal terhubung nggak deh. Di sini masih refresh ya. Oke, nah di sini sih aman ya. Buka
WA belum connect juga, masih still working on it. Refresh. Aneh ya. Oh ini mobile, oh mulai merekam ya. Bentar ya. Nah ini terhubung, bersiap. Oke, hubungkan. Oke, ini udah ya, aman ya. Nah kayak gini teman-teman kira-kira. Nah ini menunya ya, cuma dia agak delay itu ya. Nah ini kita buka aplikasinya. Oke, ini aplikasinya di Alarm Project 2026. Oke, kayak gini ya. Ini kita buka aja dulu Android Studio-nya. Kalian bisa lihat sama ya. Nah, jadi misalkan kita masuk ini, kita di jam 23.59, belajar ya. Belajar. Nah, 23.59. Sorry, di jam 00 saja ya. Oke, kita tunggu 1 menit, jadwalkan pengingat. Nanti di sini bakal muncul di notifikasi kita. Oke, kita back aja, kita sambil lihat. Nah ini agak nge-lag nih, dia tergantung di sinyal. Oke, aman ya. Kita tinggal nunggu aja notifnya ini nanti. Nah, kira-kira untuk Android Studio seperti ini. Nah ini pixelnya it's starting. Nah tadi yang kalian tahu lah ya, nge-lag banget, parah banget ini. Nah jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk aplikasi dari Alarm Project-nya. Oke, nah itu lagi nampilin. Nah itu ya. Nah di sini udah ada notifnya ya, pengingat tugas waktunya mengerjakan belajar ya. Kita tinggal klik. Nah apakah yakin ingin melanjutkan? Boleh, misalkan ya. Nah kalau ya berarti Anda memilih yang gitu doang. Itu simpel ya. Nah untuk ukurannya sendiri ya, harusnya ada bunyi. Ini belum ada bunyinya. Nah di sini masih versi yang 1,0 ya. Nah tapi kan kalian mau tahu nih dia formatnya gimana sih, APK-nya, cara nge-build-nya gitu. Nah, ini close aja ya app-nya. Ini kita close ya, karena kita udah tahu cara nge-build-nya. Ini dari sini aja, build APK, tinggal build kayak gitu. Nanti di sini tinggal build ya, kalian bisa cek di sini. Jadi nge-build. Nah ini biarin aja, tetap masih build gradernya lagi ya. Gue kurang tahu karena mungkin kereset kali ya, habis kereset dan gimana gue kurang tahu ya. Jelasnya ini lagi nge-build biar kalian tahu nih kok bisa bukan mau diinstal ya. Pokoknya di formatnya .apk saja gitu. Ini belum nih, tarian nih kursornya belum berubah di sini, kalian cek aja nanti. Kayak gitu teman-teman. Ini untuk ininya gue matiin aja ya, kan kalian udah tahu nih ya. Ini gue putusin aja biar nggak nge-lag ya. Sini oke. Karena kita sekarang tugasnya itu mau nge-build aplikasinya. Nah, ini gue naikin ke atas dulu ya karena nggak kelihatan. Masih not responding. Oke. Nah ini lagi nge-build ya, lagi ngebuat dulu.
jika berhasil nanti kalian bisa lihat posisi foldernya, dan kalian bisa langsung foldernya itu filenya itu. Nah, sini sudah build successful ya. Oke, nah di sini kalian bisa located aja. Jadi di mana nih aplikasinya? Nah, klik sekali aja ya. Nih. Nanti dia langsung menuju ke folder ya. Oke. Nah, kita klik aja. Enggak, nanti biasanya di sini ada langsung muncul foldernya. Biasa sih ini dia folder ini teman-teman. Nah, langsung muncul. Nah, ini dia nih. Nah, ini teman-teman yang kalian download di HP kalian gitu. Nanti kalian bisa publish ke Google Play, bisa. Tuh, bisa. Jadi di sini up ya, stripdebug.apk. Nah, ini file APK-nya ukurannya 3 MB. Kan kalau 3000 kali berarti sama dengan 3 MB. Oke. Paling kayak gitu aja sih teman-teman yang bisa gue jelasin ya terkait aplikasi Alarm Project ya, dari proyekan teman gue. Thank you banget buat teman gue Sean ya, yang udah ngasih proyekan ini ya, karena buat tugasnya dia juga ya. Kita juga bisa bikin aplikasi juga, bisa dipublish dan bisa dipakai dan digunain ya. Oke, itu aja sih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share. Nanti kita bakal balik lagi di channel sama Steve Junior, dan link untuk Android Studio download dan zipnya nanti untuk Alarm Projectnya nanti bakal aku kirim di link deskripsi. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.